Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Salam sehat, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 20 Maret 2026, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Renungan untuk hari ini kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Nahum pasal 1 ayat 3 demikian dikatakan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu panjang sabar juga adil. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Ia adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kuasa. Akan tetapi juga adalah Allah yang adil dan setia kepada perkataannya. Ia mengasihi seluruh ciptaannya dari sejak semula. Ia menginginkan agar kita dan seluruh ciptaannya bersuka cita. Oleh karena itu, Ia menegur dan mengingatkan kita di saat kita jatuh ke dalam dosa, agar segera bertobat dan berbalik ke jalan yang benar. Kasih-Nya menginginkan agar kita selamat, namun keadilannya menuntut untuk ditegakkan, sehingga Ia tidak akan membebaskan orang-orang yang berdosa yang tidak mau bertobat dan terus melakukan kejahatan dan dosa. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang kota Ninive dan kerajaan Asyur. Kota yang tadinya mendapat kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan karena raja dan penduduknya bersegera bertobat dan memohon pengampunan setelah mendengarkan peringatan dan perkataan Yunus tentang hukuman Tuhan yang akan terjadi kepada bangsa itu. Setelah sekian lama penduduk kota itu kembali lagi jatuh ke dalam dosa, maka keadilan Tuhan tidak akan membebaskan mereka yang bersalah. Hal ini menunjukkan kasih-Nya yang peduli kepada keselamatan ciptaannya, tetapi juga keadilan yang tidak membiarkan orang yang bersalah larut dalam kesalahannya. Saudara-saudari, dari nats ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan itu panjang sabar. Kesabarannya Tuhan bukan berarti Ia lemah dan tidak peduli, dan kita bebas melakukan dosa. Justru kesabarannya adalah kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Yang kedua, Tuhan itu besar kuasanya. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Alam yang begitu dahsyat pun berada di bawah kendalinya. Kadang dalam hidup kita mengalami badai masalah, baik keluarga, kesehatan, pelayanan atau ekonomi. Namun firman ini mengingatkan, badai tidak lebih besar dari Tuhan kita. Ia bukan hanya mengizinkan badai itu terjadi, tetapi Ia berdaulat atasnya. Yang ketiga, Tuhan itu adil. Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Di dunia ini sering kita melihat ketidakadilan. Orang jahat tampaknya berhasil, sementara orang yang benar menderita. Namun Nahum menegaskan, tidak ada kejahatan yang luput dari perhatian Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan bertindak. Oleh karena itu, kita tidak perlu membalaskan kejahatan dengan kejahatan karena Tuhan adalah hakim yang adil. Kita tidak perlu takut menghadapi badai hidup karena Tuhan berkuasa berjalan di dalamnya, berkuasa menyertai kita menghadapinya dan memenangkan kita di dalam segala badai yang kita hadapi. Tuhan yang berjalan dalam badai adalah Tuhan yang sama yang akan memegang tangan kita berjalan di tengah-tengah badai itu. Kesabarannya memberikan kita kesempatan, kuasanya memberikan kita pengharapan, tapi keadilannya memberikan kita kepastian yang benar akan diberkati. Yang bersalah dan tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan kejahatannya, pasti akan menerima pengadilan dari Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita berusaha hidup benar di dalam segala apa yang kita kerjakan. Dan kalau kita sekarang di dalam ketidakbenaran, jangan sampai Tuhan menghakimi kita. Keadilan Tuhan menuntut kita untuk bersegera bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Tuhan Yesus menyertai kita.
Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa kuasa Tuhan begitu besar. Kasih Tuhan ingin menyelamatkan dan memulihkan, membawa kami kepada kemenangan. Tetapi keadilan Tuhan menuntut kami untuk tidak terus tinggal di dalam kejahatan dan dosa, untuk bersegera bertobat, memohon pengampunan kepada Tuhan jikalau kami jatuh ke dalam berbagai kesalahan dan dosa pelanggaran. Bapa dalam surga, terimalah keberadaan kami ini. Ampunilah kami atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Tolong dan topang menangkan kami Tuhan menghadapi segala pergumulan dengan kuat kuasa Tuhan yang nasihat yang begitu besar itu. Bapa dalam surga, berkatilah kami dalam segala pekerjaan sepanjang hari ini. Anak-anak kami yang sedang studi, yang sedang di dalam pendidikannya, anugerahi mereka dengan hikmat dan pengetahuan. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan jamahlah tubuh mereka, sembuhkan dan pulihkanlah kehidupan mereka. Yang juga dalam pergumulan, dalam banyak segala persoalan atau kesedihan, Tuhanlah penghibur, Tuhanlah pemberi semangat dan harapan, dan memenangkan mereka menghadapi segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkat saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita kunjungi teman-teman kita, kita topot, kita tangihon pergumulannya, dan kita doakan sehingga semua orang yang percaya memperoleh keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.